Sekarang kita semua tahu bahwa kesempatan kerja yang ada di Indonesia ini sudah semakin sedikit. Dan banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, tapi mereka menyarankan untuk minimal pengalaman kerja setahun sampai 2 tahun bekerja. Padahal anak kuliah aja waktu magang mungkin cuma 6 bulan. Terus gimana ketika mereka lulus, mereka mau masuk sebuah pekerjaan, tapi perusahaan menyarankan untuk 1-2 tahun pengalaman kerja. Dengan kondisi seperti ini, artinya banyak di antara lo semua, anak-anak yang masih kuliah sekarang, itu terancam untuk semakin sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Ditambah lagi isu dari kita, generasi Z, yang dimana anak-anaknya, SDM-nya, itu sulit untuk diatur. Dan juga mungkin para perusahaan ini melihat bahwa Gen Z ini kinerjanya itu kurang. Maka dari itu, mungkin hal itulah yang membuat perusahaan ini pada akhirnya menetapkan syarat 1-2 tahun pengalaman bekerja karena SDM-nya yang kurang. Di kondisi seperti ini, apakah perusahaan yang salah dalam menetapkan syarat 1-2 tahun bekerja untuk para fresh graduate? Atau ternyata kita, lo semua sebagai anak kuliah yang salah karena lo semua nggak mencari pengalaman yang lebih ketika lo berada di masa-masa perkuliahan. Dan mungkin juga lo terlalu malas untuk mencari pengalaman kerja di luar kuliah. Kalau lo punya pendapat, komen di bawah. Mari kita bahas dua sudut pandang ini. Gue Elvan Saputra yang lagi sering-sering konten. Konsisten bikin konten 2 hari sekali. Kalau misalnya sekarang banyak perusahaan yang menuntut bahwa kita sebagai anak kuliah, sebagai mahasiswa yang sudah lulus itu harus punya pengalaman 1-2 tahun kerja untuk masuk di perusahaan tersebut, mungkin sebagian orang yang pemalas kayak lo itu akan bilang bahwa ini memberatkan kita semua. Bahwa ini memberatkan lo, bahwa ini memberatkan para mahasiswa yang sudah lulus kuliah nanti, mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi bagi gue, keputusan perusahaan ini, gue setuju. Karena menurut gue, alasan kuat kenapa perusahaan menginginkan pekerja mereka berpengalaman 1-2 tahun bekerja, besar kemungkinan SDM yang sekarang itu kualitasnya menurun. Maka dari itu mereka lebih memilih orang-orang yang berpengalaman daripada yang belum punya pengalaman sama sekali walaupun mereka sudah punya basic ilmu di perkuliahannya. Kalau lo nggak terima sama statement gue, sebelum lo hujat, lo coba untuk berkaca terlebih dahulu. Pertama, apakah kuliah lo benar? Apakah kuliah lo fokus untuk belajarnya? Apakah kuliah lo dibarengi sama organisasi? Apakah kuliah lo dibarengi dengan lo mencari pengalaman kerja, part-time, magang, internship, atau lain sebagainya? Atau lo cuma main-main aja? Atau lo cuman senang-senang aja dan yang penting lulus? Kalau lo banyak mainnya dan yang penting lulus dan lo sekarang hujat, lo akan semakin sulit untuk bersaing. Percaya deh. Di sisi lain, anak-anak kuliah ini banyak banget yang punya pemikiran atau mindset yang sama dan ini menjamur ke banyak orang. Yakni banyak dari mereka yang nggak mentingin kuliah itu untuk fokus belajar, untuk fokus nimba ilmunya, banyakin relasi, dan juga kenalan sama dosen, dan cari pengalaman kerja. Mereka nggak fokus untuk ke sana. Mereka nggak mikirin ke arah sana. Tapi yang mereka pikirkan adalah, yang penting lulus, yang penting cepat lulus, yang penting kuliah selesai, beres. Ini mungkin yang gue rasain, dan juga yang gue lihat di antara beberapa teman-teman gue. Ketika mereka kuliah, itu yang penting lulus, yang penting cepat selesai. Pada akhirnya apa? Ya udah. Itu akan menyulitkan untuk mencari lapangan pekerjaan. Persaingan akan jauh lebih susah. Kayak misal lo sekarang kalau misalnya kuliah nggak fokus dalam mata kuliah lo, misal lo anak teknik sipil contoh, lo nggak fokus kuliah lo nggak belajar, ketika lo lulus nanti, ya mana bisa lo akan diterima di sebuah lapangan pekerjaan konstruksi kalau lo aja masih nggak tahu gimana caranya bikin fondasi beton. Yang ada kalau misal lo nanti bisa masuk ke perusahaan dengan kualitas ilmu lo dan juga kualitas diri lo yang segitu aja, yang ada nanti ketika lo bangun jembatannya roboh kali. Kebiasaan berpikir kayak gini nih bobrok banget. Karena apa? Yang ada lo cuman belajar cuman seadanya, lo kuliah cuman belajar seadanya, lo nggak pernah serius. Belajar aja males, gimana lo mau cari part-time atau kesempatan kerja di luar pas lo masih kuliah? Gimana lo mau ngisi waktu buat cari pengalaman kerja di luar kalau lo aja masih malas-malesan? Lo semua tuh cuman gengsi. Kenapa? Karena lo cuma pengen senangnya aja, lo cuma pengen happy-happynya aja, kelihatan seru nih sama teman-teman lo. Oh, fun nih, oh kuliah nih pulang main, oh kuliah nanti malam party di mana kita. Dah, lo fokus di situ doang, lo fokus kesenangan lo doang, dan lo merasa hal-hal bodoh itu keren. Iya, lo cabut dari kuliah lo keren, lo cabut dari mata kuliah itu keren, lo ujian lo nyontek,
lu nggak belajar, lu nyontek, itu keren. Dan main-main pas kuliah, itu keren. Ya, mungkin itu keren buat lo. Tapi nanti, jangan nangis kalau misalnya lo kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalau lo punya privilege, kalau lo punya kenalan, it's okay, bagus. Tapi kalau nggak punya sama sekali, gimana? Jadi, masih mau punya mindset yang penting lulus? Nggak apa-apa, yang penting lulus kan? Nggak kerja nggak apa-apa dong. Buat lo yang masih kuliah, ingat, kita nggak bisa menyatukan suara untuk mengeluhkan atau meniadakan syarat 1-2 tahun pengalaman kerja bagi perusahaan-perusahaan. Kita nggak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena itu ranah profesional. Dan gue yakin semua perusahaan butuh orang yang profesional, yang kompeten, bukan yang malas kayak lo. Justru sekarang kebalik, harusnya kita yang jauh lebih berjuang lagi. Harusnya kita yang lebih serius lagi, lebih serius untuk belajar, lebih serius untuk mencari lapangan pekerjaan, lebih serius untuk mencari pengalaman. Lo kuliah sambil part-time kan bisa, lo kuliah sambil cari pengalaman kerja kan bisa. Sekarang udah mudah, sekarang lo bisa kerja mobile, sekarang lo bisa kerja remote dari rumah, lo bisa cari freelance dan lain sebagainya. Sekarang kan udah mudah. Tapi emang dasarnya aja lo males, lo nggak mau ngelakuin itu semua. Lo cuma mau waktu lo dihabiskan untuk happy-happy, cuma untuk senang-senang, cuma untuk ketawa jenaka, hiburan semata. Dan pada akhirnya ketika lo masuk ke realita, lo sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Buat lo yang mau berubah, coba lo bisa share video ini dan lo sampein ke banyak orang. Supaya apa? Supaya pemikiran bahwa yang penting lulus cepat itu bisa berhenti di generasi lo. Karena kita nggak bisa kayak gini terus. Kalau misalnya kita selalu berada di fase ini, kurangnya motivasi untuk SDM, kurangnya ilmu untuk SDM, kurangnya pengalaman bagi SDM. Itu kedepannya kalau misalnya SDM kita kayak gini terus, kita bisa menghadapi permasalahan ekonomi yang jauh lebih besar lagi. Jadi ayo stop, teman-teman kuliah, atau teman-teman semua yang nonton video ini, stop kalau misalnya lo masih bermalas-malasan. Lo harus lebih keras terhadap diri lo sendiri. Jadi kita harus punya habit baru, kita harus punya kebiasaan baru, kita harus punya mindset bahwa yang keren itu adalah lo yang bekerja keras, yang keren itu adalah lo yang punya banyak pekerjaan, yang keren itu adalah lo yang bisa punya banyak pengalaman kerja. Itu yang paling keren. Buat lo yang cuman happy-happy bermalas-malasan main, senang-senang, itu nggak keren. Jadi gue pengen bikin campaign, sekaligus ini akan gue jadikan sebagai project gue. Gue akan gaungkan campaign The Rise of Hustle Culture in Indonesia, yaitu kebangkitan budaya kerja keras di Indonesia. Gue akan terus gaungkan budaya kerja keras di Indonesia. Gue akan terus bikin video yang memang bisa menarik lo semua untuk semangat bekerja keras. Dan gue akan terus-terusan mengedukasi lo semua, supaya lo semua jauh dari kata kemalasan. Dengan harapan, kita semua bisa keluar dari garis kemiskinan. So, lo semua udah punya tiket ya? Jangan ada yang tertinggal. Lo masuk gerbong sekarang, atau lo akan tertinggal selamanya. Gue Irfan Syahputra, see you on next video. Jujur sih gue berharap banget bahwa negara ini itu orang-orang gak banyak ngeluh, gak banyak kerja berat dikit udah ngeluh, terus juga capek dikit ngeluh, pas segala macam. Dan lo tahu kenapa bisa kayak gitu? Lo cek sosial media lo, isinya keluhan semua bukan? Kalau iya, tinggalin tuh HP. Kerja yang bener. Kalau udah kerja, berkarya di perusahaan lo. Kalau masih kuliah, belajar yang bener. Sekolah, SMA, SMP, belajar jauh lebih awal. Nggak usah ngikutin rute pendidikan yang kayak penjara itu. Nggak usah. Kita harus bangkit ekonomi hari ini. Sekarang atau nggak sama sekali.